Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kosum Permadi. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tugas dari sistem keamanan komputer. Sebelum ke pembahasan atau judul, kita harus tahu dulu serangan cyber dan bagaimana cara kerjanya. Di sini akan saya jelaskan dulu apa itu serangan cyber. Serangan cyber adalah serangan yang bertujuan untuk merusak atau mendapatkan kontrol akses ke dokumen dan sistem penting dalam jaringan komputer, bisnis, atau pribadi kita. Serangan cyber ini didistribusikan oleh individu atau organisasi. Tujuannya politik, kriminal, ataupun pribadi, gunanya ya untuk menghancurkan atau mendapatkan akses informasi atau mencuri data rahasia yang kita privat sendiri, sehingga mereka bisa mengakses dan mempergunakan data kita dengan tidak baik. Ada beberapa jenis serangan cyber tuh, diantaranya malware, phishing, ransom, social engineering, kebocoran data, dan banyak lagi. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang yang ransom. Sesuai dengan judul tadi, Indonesia alami khusus serangan ransomware terbanyak di Asia Tenggara pada tahun 2020. Serangan ransom masih banyak terjadi di negara-negara Asia, termasuk Indonesia, bahkan menjadi negara dengan kasus serangan ransom terbanyak di kawasan. Menutupi data dari Impor Cyber Assessment Report pada 2021, dan ada sekitar 2,7 serangan ransomware pada bulan Januari sampai September 2020. Dari jumlah itu, Indonesia berada di peringkat teratas dengan 1,3 juta kasus. Ya, kemudian di bawah Indonesia ada Vietnam 880,74 kasus serangan ransomware. Virus ransomware ini sudah menyerang beberapa negara dengan sangat cepat, salah satunya Indonesia. Virus ini tergolong virus berbahaya dan dapat merugikan semua terkena virus ini. Sebuah virus yang dapat merusak seluruh sistem file komputer yang menggunakan sistem operasi Windows. Kementerian Komunikasi dan Informatika pun atau Kominfo menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk mencegah terhadap ancaman virus malware, khususnya ransomware. Di Indonesia sendiri ini virus banyak menyerang ke berbagai rumah sakit. Cara kerja virus ini yaitu dengan menyeludupi dirinya ke dalam sistem Windows dan mengenkripsi seluruh file dengan cepat, hanya dengan hitungan menit saja, bahkan hitungan detik. Oke, apa itu ransomware? Virus ransomware adalah salah satu jenis malware yang menyerang perangkat dengan mengenkripsi file data atau sehingga tidak dapat dibaca oleh perangkat yang digunakan. Ya, agar dapat Anda membaca file itu, Anda membutuhkan kode enkripsi, dan itu ada kodenya. Nah, disitulah asal dari nama virus, berasal dari harus diberikan uang tebusan atau ransom. Si cyber ini udah melacak komputer kita, terus pasti pengguna login atau membuka komputernya udah ada data, silahkan masuk dengan kode ini, tapi kan harus bayar. Biasanya virus ini melalui SMB, protokol server atau web server, dan kesalahan pengguna komputer lainnya. Akibat yang ditimbulkan dari virus ransomware ini: satu, aktivitas bisnis terlambat; yang kedua, rusaknya reputasi perusahaan; yang ketiga, ancaman kebocoran data; yang keempat, kerugian finansial. Nah, itu beberapa kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh virus ransomware. Nah, dari tadi kita sudah membahas bagaimana cara kerjanya si virus itu dan bagaimana si orang itu bekerja menggunakan virus itu. Nah, sekarang bagaimana cara mencegah virus itu? Satu, lakukan update server, menonaktifkan fitur SMB jika digunakan, blok for 139 atau 445 jika digunakan dengan firewall. Memisahkan komputer yang digunakan sebagai ISS web server dengan jaringan lain. Yang terakhir adalah selalu update antivirus. Ada beberapa juga cara mencegah komputer agar aman supaya komputer kita enggak terretas atau terdetek virus, atau mencegah serangan cyber. Di antaranya: satu, pasang antivirus dan update secara berkala. Yang kedua, scan berkala dengan antivirus. Tiga, waspada saat menjelajahi internet. Yang keempat, jangan gunakan jaringan terbuka. Yang kelima, berhati-hati saat menggunakan USB. Yang keenam, waspada saat membuka email atau assessment dan pengiriman tidak dikenal.
Mungkin itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata kurang benar atau nggak enak. Mohon dimaklum karena saya sedang tahap belajar. Semoga informasi yang saya berikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.